Jadi kita sebut aja nama si anak cewek ini Ria. Dia ini anak tunggal, dan dia tinggalin di daerah Jawa Tengah. Nah, Ria tuh emang dari kecil, udah sering sakit-sakitan gitu. Jadi cerita ini berawal dari Ria umurnya 10 tahun, sekitar kelas 4 SD lah. Waktu itu, ayahnya Ria ini kerja di satu hotel di dekat rumahnya, terus ibunya juga kerja, masak-masak di hotel itu, dan gara-gara orang tuanya kerja di hotel yang sama, akhirnya Ria seringlah main ke hotel itu, dan main sama anak yang punya hotel. Nah, Ria juga sering banget dikasih baju sama makanan dari hotel itu. Ya udah, mungkin udah deket kayak keluarga gitu kali ya. Ada satu waktu, sekitar jam 9 malam, Ria tuh nangis-nangis, dan dia minta pindah dari rumah tempat dia tinggal. Dan di malam itu, gak cuman sekali Ria nangis. Dia nangis berkali-kali, nangis, berhenti, nangis, berhenti. Begitu terus sampai jam 3 pagi, barulah Ria ini bisa tidur di jam 3 pagi itu. Kayak orang tantrum gitu. Nah, cuman anehnya, setiap Ria ini bangun, dia tuh gak pernah inget apa-apa yang terjadi. Jadi dia setelah bangun, dia gak tahu tadi malam kenapa. Padahal orang-orang tahu dia kalau malam-malam tantrum, nangis-nangis, segala macem. Dan itu berlangsung selama 7 hari. Tiap hari, tiap malam dia kayak gitu. Nah, cuma setelah pagi, setelah dia udah lupa dengan apa yang terjadi tadi malam, dia kayak biasa aja normal. Main-main sebagaimana anak kecil biasanya gitu, kayak seakan-akan dia juga gak tahu apa yang terjadi tadi malam, karena orang-orang di rumahnya itu menganggap pria ini sakit. Jadi gak diizinin sama orang tuanya buat sekolah dulu, ya udah dibawa ke puskesmas, diobatin. Cuma ternyata gak sembuh-sembuh, malah makin parah. Setelahnya Ria ini sampai dibawa ke orang-orang pinter, sampai 10 kali, dan gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Ria dibawalah ke kota tempat kakeknya tinggal. Nah, di situ orang pinternya bilang, kalau ternyata Ria ini mau dijadiin tumbal. Dalam tanda kutip nempatin badannya si Ria ini adalah buto ijo. Badannya besar, serem lah pokoknya. Dan yang ngirimin si buto ijo ini adalah si pemilik hotel ternyata. Nah, orang pinter ini nyuruh semua baju yang dikasih sama pemilik hotel ke Ria itu harus dibuang ke laut. Dan bapaknya Ria di rumah harus tidur di luar rumahnya sebagai ritual. Setelah dikasih solusi kayak gitu, ternyata untungnya berhasil, dan orang tuanya Ria udah gak kerja lagi di hotel itu. Ria untungnya gak pernah kumat lagi. Nah, tapi justru kalau Ria pergi ke tempat-tempat yang angker, dia gampang banget kerasukan. Jadi setelah dia dapat serangan atau teror-teror itu, dia malah jadi sensitif, gampang kerasukan. Mungkin bisa ngeliat juga makhluk-makhluk halus gitu. Singkat cerita, setelah lulus SD, Ria itu dimasukin ke pesantren sama orang tuanya. Dan ternyata, pesantrennya ini angker. Jadi Ria sering lihat makhluk gaib di lorong pesantrennya dia. Sampai pernah ada satu kejadian, pesantren kan, kalau tidur barengan gitu ya. Ada satu malam, tiba-tiba mereka itu tidur barengan sama pocong. Dia juga gak tahu, mungkin karena emang pesantrennya angker, dan pocong ini mukanya hancur banget. Ada satu waktu lagi, suatu malam, bukan di kamarnya, tapi di satu ruangan di pesantren ini, Ria ngeliat ada sosok cewek duduk di depan lemari. Ria kira itu mungkin salah satu santri, jadi dia coba panggil tuh. Dia coba panggil berkali-kali, gak nyaut-nyaut nih si cewek ini. Dia dimin beberapa saat, dia dari luar ruangan, ngeliat ke dalam ruangan itu, tempat cewek itu duduk. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu, ada suara kuntilanak ketawa, dan makin lama, suaranya makin kenceng. Ngedenger itu, Ria pergilah dari ruangan itu. Cuma malamnya, pas mau tidur, Ria ngedenger ada suara-suara aneh gitu. Ria coba diminlah si suara-suara aneh ini, tapi gak lama, Ria ngedenger ada kayak suara napas di telinganya. Pas dia lagi di tempat tidurnya, dia mikir, mungkin teman gua kali ya. Tapi kok napasnya kencang banget, sampai ke telinga gua nih kedengerannya. Pas Ria balik badan, ternyata yang tidur di sebelahnya itu adalah pocong. Saking takutnya nih, Ria sampai entar kenapa gak bisa teriak sama sekali, dan gak bisa ngeluarin suara. Pelan-pelan Ria balik badan lagi, baca doa dengan keadaan dekat gitu, sambil dia maksain dirinya buat tidur. Gak lama setelah itu, temennya datang ke tempat tidurnya dia, dan ternyata temennya yang lagi tidur di sebelah Ria ini habis dari kamar mandi. Dan pas temennya datang, untungnya sosok ini udah gak ada, hilang gitu aja tiba-tiba.
Cuma temannya Ria yang baru datang ini melihat kalau Ria tuh sampai bener-bener keringat dingin. Terus temannya bilang, udah Ria coba cuci muka dulu aja. Dia juga gak tahu nih Ria kenapa. Karena Ria juga belum cerita Ria ke kamar mandi. Dan pas dia masuk ke dalam kamar mandi, dia ngambil gayung. Itu dia ngeliat ada kepala kuntilanak, dan mukanya tuh hancur kayak darah-darah di dalam bak mandinya. Untungnya di situ Ria bisa teriak. Ria teriak, dan temen-temennya yang dengar langsung nyamperin ke kamar mandi. Ria dipeluk, ditenangin, baliklah mereka ke kamar. Tapi, bahkan pas mau masuk kamar, Ria ini ngeliat ada sosok hitam ngelewatin jendela kamar dia itu. Ria langsung malingin muka, lanjut jalan aja ke tempat tidur. Tanpa bilang apa-apa sama temen-temennya gak bisa ngeliat. Cuma Ria doang, entah kenapa kayak gitu. Dan ini bahkan sampai di mimpi, Ria digangguin sama sosok makhluk halus. Di mimpinya ini, Ria tuh kayak ketemu sosok besar banget, tapi kayak cuman bayangan putih doang. Nah di mimpinya itu, Ria gak bisa gerak sama sekali, cuma matung doang. Dan untungnya, dia tetap bisa baca-baca, dia doa, dia minta pertolongan dalam hati, sampai tiba-tiba Ria kebangun dan ternyata udah pagi hari aja. Nah di pagi hari itu, badan Ria tuh panas banget, tapi dia tetap maksain dirinya buat ikutin pelajaran di pesantren itu. Setelah sekolah, dia balik ke pondok lagi, pondok tempat dia istirahat. Tiba-tiba, badannya Ria ini lumpuh, gak bisa digerakin sama sekali. Seluruh badan gak bisa gerak, dibawalah Ria ke rumah sakit. Diperiksa, di ronsen, ternyata tulang punggungnya Ria kayak ada yang kejepit gitu. Ria dikasih perawatan beberapa lama, sampai akhirnya, dia udah bisa pulang dari rumah sakit. Badannya udah bisa gerak lagi, tapi Ria masih sering sakit pinggangnya. Coba ditanyainlah ke ibunya si Ria ini. Dan setelah ibunya nyari solusi akhirnya ketemu. Ada satu kerabat ibunya Ria ini, punya kenalan kiai di Surabaya, yang sering nyembuhin orang. Dan di saat itu, pas udah ketemu nih, padahal kiai ini belum pernah ke desanya Ria, belum pernah sama sekali ketemu sama Ria. Tapi beliau tuh entah kenapa, entah gimana caranya, dia tahu letak rumah yang mau jadiin Ria tumbal, dan itu orangnya tuh masih sama orang yang punya hotel. Akhirnya Ria dan sekeluarga ke Surabaya lah. Terus kayak semacam diruqyah gitu sama kiai ini, dan kiainya bilang, ternyata setelah dulu buto ijonya diusir dari badannya Ria, si orang yang mau numbalin Ria itu dim-dim naro buaya putih yang baru lahir di punggungnya Ria, sampai Ria tumbuh besar di pesantren itu. Buaya itu pun ikut besar juga, kayak ikut tumbuh bareng Ria gitu di dalam punggungnya si Ria, dan katanya panjangnya sampai 4 meter. Setelah diruqyah, akhirnya Ria pun pelan-pelan, secara bertahap bisa sembuh.